pagi, Om Swastiastu. Saya perkenalkan diri, nama saya Dr. Andes Wayan Bagiasa, memegang mata pelajaran PPKN di kelas 9. Untuk pagi ini, Bapak akan memberikan materi MPLS tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Untuk itu, Bapak mengucapkan selamat datang kepada anak-anak semua. Mari kita bergabung bersama-sama di SMP Nasional. Baiklah anak-anak, untuk mempersingkat waktu mengenai kesadaran bela negara, Bapak akan mulai dari nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Antara lain, itu ada 5. Yang pertama, cinta tanah air, yang mana di sini Bapak akan sampaikan satu persatu ya. Cinta tanah air, yang mana negeri yang harus dan luas dan kaya akan sumber daya ini perlu kita cintai. Kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat didasarkan pada kecintaan kita kepada tanah air kita. Kita dapat mewujudkan itu semua dengan cara kita mengetahui sejarah negara kita sendiri, melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan kita, dan pastinya menjaga nama baik negara kita. Yang kedua, yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang dimaksud dengan kesadaran berbangsa dan bernegara di sini merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya. Kita dapat mewujudkannya dengan cara mencegah perkelahian antara perorangan atau antar kelompok dan menjadi anak bangsa yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Yang ketiga, Pancasila, yang mana Pancasila itu adalah merupakan ideologi daripada bangsa kita. Ideologi kita merupakan warisan dan hasil perjuangan para pahlawan sungguh luar biasa. Pancasila bukan hanya sekedar teoritis dan normatif saja, tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa Pancasila adalah alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia yang memiliki beragam budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Nilai-nilai Pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam wujud bela negara, tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contoh nyata seperti sekarang ini yaitu perhelatan SEA Games. Para atlet bekerja keras untuk bisa mengharumkan nama baik negaranya, walaupun mereka harus merelakan untuk mengorbankan waktunya untuk bekerja. Sebagaimana kita ketahui bahwa para atlet bukan hanya menjadi seorang atlet saja, mereka juga memiliki pekerjaan lain. Begitupun supporter yang rela berlama-lama menghabiskan waktunya entry hanya untuk mendapatkan tiket demi mendukung langsung para atlet yang berlaga demi mengharumkan nama bangsa. Yang kelima, memiliki kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan ketat menjaga kedisiplinan, ulet bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing. Kesadaran bela negara dapat diwujudkan dengan cara ikut dalam mengamankan lingkungan sekitar, seperti menjadi bagian dari Siskamling, membantu korban bencana sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia seringkali
mengalami bencana alam, menjaga kebersihan minimal kebersihan tempat tinggal kita sendiri, mencegah bahaya narkoba yang merupakan musuh besar bagi generasi penerus bangsa, mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok, karena di Indonesia sering sekali terjadi perkelahian yang justru dilakukan oleh para pemuda cinta produk dalam negeri agar Indonesia tidak terus-menerus mengimpor barang dari luar negeri, melestarikan budaya Indonesia dan tampil sebagai anak bangsa yang berprestasi baik pada tingkat nasional maupun internasional. Apabila kita mengajarkan dan melaksanakan apa yang menjadi faktor-faktor pendukung kesadaran berbangsa dan bernegara sejak dini, yakni dengan mengembalikan sosialisasi pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah, juga sosialisasi di masyarakat, niscaya akan terwujud pada pendidikan kewarganegaraan ditanamkan prinsip etika multikulturalisme, yaitu kesadaran perbedaan suatu dengan yang lain menuju sikap toleran, yaitu menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Perbedaan yang ada pada etnis dan religi sudah harusnya menjadi bahan perekat kebangsaan apabila antara warga negara memiliki sikap toleransi. Nasionalisme dalam sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme terdiri dari nasionalisme dalam arti sempit dan dalam arti luas. Kalau nasionalisme dalam arti sempit, yaitu sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan sehingga menganggap bangsa lain rendah kedudukannya. Nasionalisme ini disebut juga nasionalisme yang kaupinisme. Contoh seperti Jerman pada masa Hitler. Nasionalisme dalam arti luas yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Hans Kohn dalam bukunya Nationalism, Its Meaning and History mendefinisikan nasionalisme sebagai berikut: suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan individu tertinggi harus diserahkan pada negara. Perasaan yang mendalam akan ikatan terhadap tanah air sebagai tumpah darah. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia. Yang pertama, mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. 2. Mengembangkan sikap toleransi. 3. Memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Kemudian ada 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Di antaranya, pertama, sukuisme. Artinya bahwa menganggap suku bangsa sendiri paling baik. 2. Kaupinisme, yang artinya menganggap bangsa sendiri paling unggul. 3. Ekstremisme, sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Yang keempat, provinsisme, artinya sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri. Adapun yang dimaksud sikap patriotisme anak-anak adalah sikap sudi atau rela berkorban segala-galanya termasuk nyawa sekalipun untuk mempertahankan dan kejayaan negara. Nah, ciri-ciri patriotisme adalah diantaranya cinta tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan,
berjiwa pembaharu, dan tidak kenal menyerah dan putus asa. Perlu kalian ketahui mengenai implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam lingkungan keluarga. Menyaksikan film perjuangan, membaca buku bertema perjuangan, dan mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu. Dalam lingkungan sekolah, melaksanakan upacara bendera, mengaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan, belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan. Dalam lingkungan kehidupan masyarakat, mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungan, memelihara kerukunan di antara sesama warga. Di lingkungan kehidupan berbangsa, meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mendukung kebijakan pemerintah, mengembangkan kegiatan usaha produktif, mencintai dan memakai produk dalam negeri, mematuhi peraturan hukum, tidak main hakim sendiri, menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum, dan menjaga kelestarian lingkungan. Demikian materi yang bisa Bapak sampaikan pada kalian. Semoga materi yang Bapak sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa dilaksanakan dengan baik. Sebelum Bapak mengakhiri, Bapak selalu berpesan kepada kalian semua, ikuti protokol kesehatan, laksanakan 3M. Pertama adalah jaga jarak, kedua pakai masker, ketiga cuci tangan dengan air bersih dan sabun. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.